Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 8 akan membahas materi tentang kepemimpinan dalam organisasi. Kelompok 8 beranggotakan Permata, Raufa, Sarah, dan saya sendiri, Fadila. Yang pertama, definisi kepemimpinan. Kepemimpinan berasal dari kata dasar pimpin atau lead, berarti bimbing atau tuntun. Di dalamnya ada dua pihak, yang dipimpin dan yang memimpin. Awalan menjadi pemimpin, yang berarti orang yang mempengaruhi pihak lain melalui proses kewibawaan komunikasi sehingga orang lain tersebut bertindak untuk mencapai tujuan tertentu. Ditambahkan akhiran an menjadi pimpinan atau orang yang mengepalai. Kemudian dilengkapi awalan menjadi kepemimpinan atau leadership, yang berarti kemampuan dan kepribadian seseorang dalam mempengaruhi serta membujuk pihak lain agar melakukan tindakan pencapaian tujuan bersama. Hal ini itu mencakup seni untuk mempengaruhi, menggerakkan, dan mengarahkan suatu tindakan pada diri seseorang atau kelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Pemimpin adalah orang yang mempunyai kemampuan atau kekuasaan untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Kepemimpinan dalam organisasi diartikan sebagai sebuah proses di mana seorang pemimpin mengaruhi dan memberikan contoh kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Pemimpin yang baik tidak dilihat dari seberapa banyak orang yang menjadi pengikutnya. Namun, pemimpin yang baik dilihat dari seberapa banyak ia mampu menciptakan sosok pemimpin yang baru. Selanjutnya, macam-macam teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan sendiri itu ada 8 macam. Nah, yang pertama, Great Man Theory. Great Man Theory ini, atau dikenal dengan teori orang hebat, itu membuat asumsi bahwa sifat kepemimpinan dan bakat-bakat kepemimpinan itu dibawa seseorang semenjak orang tersebut dilahirkan. Nah, teori ini sendiri itu berkembang sejak abad ke-19. Selanjutnya yang kedua adalah Trait Theory. Trait theory atau yang sering kita sebut sebagai teori sifat kepribadian ini meyakini bahwa seorang yang dilahirkan atau dilatih dengan kepribadian tertentu akan menjadikan mereka unggul dalam peran kepemimpinan. Hal ini dapat diartikan sebagai kualitas kepribadian tertentu seperti keberanian, kecerdasan, pengetahuan, kecakapan, daya tanggap, imajinasi, fisik, kreativitas, rasa tanggung jawab, disiplin, dan nilai-nilai lainnya yang dapat membuat seseorang menjadi pemimpin yang baik. Next slide. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah kontingensi teori. Teori kontingensi ini atau yang berasal dari kata kontingensi teori menganggap bahwa tidak ada cara yang paling baik untuk memimpin dan menyatakan bahwa setiap gaya kepemimpinan harus didasarkan pada situasi dan kondisi tertentu. Seseorang mungkin dapat berhasil tampil dan memimpin dengan sangat efektif pada suatu kondisi, situasi, dan tempat tertentu. Namun, kinerja kepemimpinannya berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Apabila pemimpin tersebut dipindahkan ke situasi dan kondisi yang lain, atau ketika faktor di sekitarnya telah berubah pula. Selanjutnya, yang keempat adalah teori gaya dan perilaku. Teori kepemimpinan yang berdasarkan gaya dan perilaku disebut sebagai kebalikan dari The Great Man Theory. Teori ini berdasarkan gaya dan perilaku menyatakan bahwa pemimpin hebat itu dibuat, bukan dilahirkan. Teori kepemimpinan ini fokus pada tindakan seorang pemimpin. Selain itu, teori ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang efektif merupakan hasil dari 3 keterampilan utama yang dimiliki oleh individu, yaitu keterampilan yang berupa keterampilan teknis, manusiawi, dan konseptual. Next slide. Selanjutnya, behavioral theories. Behavioral theories merupakan reaksi atas trait theory. Teori perilaku atau behavioral theory ini menghadirkan sudut pandang baru mengenai kepemimpinan. Teori ini memberikan perhatian kepada perilaku para pemimpin itu sendiri, daripada karakteristik mental, fisik, dan sosial pemimpin tersebut. Selanjutnya, yang keenam adalah teori servant. Teori kepemimpinan servant atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai teori pelayan. Teori ini meyakini bahwa seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bertugas untuk melayani
menjaga, dan memelihara kesejahteraan fisik secara mental pengikut atau anggotanya. Nah, gaya kepemimpinan ini tuh cenderung fokus untuk memenuhi kebutuhan pengikut dan membantu mereka untuk lebih mandiri. Next. Selanjutnya itu ada teori transaksional. Teori transaksional ini berasal dari kata dasar transaksi. Teori ini menggambarkan suatu gaya kepemimpinan yang berdasarkan pada perjanjian atau kesepakatan yang dibuat seseorang dengan orang lain. Dalam hal ini, tentunya yang menjadi pelaksanaan adalah kepemimpinan dan staf atau pengikutnya. Perjanjian ini tuh dibuat dengan adanya tujuan mendapat pertukaran atau transaksi yang sepadan atau saling menguntungkan antara pemimpin dengan staf. Dan yang terakhir, ada teori transformasional. Teori yang kepemimpinan transformasional ini merupakan sebuah teori yang mengarah pada istilah memanusiakan manusia. Teori ini tuh mengedepankan pendekatan personal pemimpin terhadap staf atau bawahan. Dapat juga organisasi dalam rangka membangun semangat, mengubah kesadaran, serta memberi inspirasi demi mencapai tujuan bersama tanpa merasa ditekan maupun tertekan. Bahkan mampu memotivasi setiap anggotanya. Next. Kepemimpinan yang otentik. Kepemimpinan otentik dimulai dengan keaslian. Asli artinya tidak dibuat-buat, yang berasal dari ketulusan hati dan ekspresi diri yang otentik. Pemimpin otentik sebagai pemimpin yang sangat menyadari bagaimana mereka berpikir dan berperilaku, dan dianggap oleh orang lain sebagai sadar pada diri sendiri dan pada perspektif nilai-nilai orang lain. Memiliki kekuatan moral, menyadari konteks dan percaya diri, penuh harapan, optimis, tangguh, dan berkarakter moral yang tinggi. Next. Secara garis besar, authentic leadership adalah tipe kepemimpinan yang mengharuskan pemimpin bertindak otentik. Artinya, kepemimpinan yang dimilikinya sejalan antara perilaku dengan keyakinannya dan konsisten dalam menunjukkan pikiran, sikap, dan tindakan. Seseorang pemimpin otentik harus memiliki nilai-nilai, prinsip moral yang dimiliki sebagai dirinya sendiri, bukan imitasi atau meniru orang lain. Next. Pemimpin yang menerapkan sistem kepemimpinan authentic leadership memiliki prinsip yang jelas, meliputi 1. Seorang pemimpin harus tercermin dalam perilaku dan aktualisasi keseharian. Yaitu jujur, dimulai dari diri sendiri sebelum jujur kepada orang lain, di mana yang ditekankan yaitu nilai, moral, etika, visi, misi, dan karakter. Yang kedua ada integritas, yaitu yang dibangun dalam konsep kepemimpinan ini yang paling nyata adalah apa yang dikatakan itulah yang dilakukan. Pengalaman yang didapat dijadikan alat untuk membentuk dan memperkuat keautentikan. 3. Konsistensi yang tampak dalam sosok ini adalah jiwa kedisiplinan dirinya terhadap nilai, prinsip, etika, moral, serta keterbukaan terhadap orang yang dipimpin maupun lingkungan akan memberikan efek yang dapat saling mempengaruhi menuju segala sesuatu yang positif. Next. Next slide. Next. Karakteristik pemimpin yang otentik. Menurut Cruz, tahun 2013, karakteristik dari pemimpin yang otentik dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada self-aware dan tulus. Yang kedua, mission driven dan fokus pada hasil. Yang ketiga itu memimpin dengan hati, tidak hanya dengan pikiran. Dan yang keempat yaitu fokus pada jangka panjang. Next. Kelebihan dan kekurangan dari authentic leadership. Kelebihannya yang pertama, peningkatan keterlibatan relasional yang dihasilkannya. Kemudian, fokus pada hubungan karyawan pemimpin adalah pada pengembangan dan mendengarkan ide serta pemikiran orang. Kemudian, konsistensi gaya kepemimpinan otentik yang dapat diberikan untuk organisasi.
Dan yang terakhir, cenderung menjamin standar etika dan moral yang tinggi. Sedangkan kekurangan dari authentic leadership ini adalah teori kepemimpinan otentik tidak memiliki teori yang koheren atau terpadu. Kemudian, komponen moral dapat menyebabkan tujuan yang bertentangan dalam suatu organisasi. Kepemimpinan otentik juga mungkin menghalangi kemampuan organisasi untuk membuat keputusan cepat. Tolak ukur authentic leadership. Menurut Avolio, Gardner, dan Walumba tahun 2007, dan Riggio tahun 2014, terdapat komponen dalam alat ukur kepemimpinan otentik terdiri dari yang pertama, self-awareness, yang kedua, transparansi, yang ketiga, moral, dan yang keempat, balance processing. Lalu selanjutnya ada tantangan seorang pemimpin. Yang pertama, tantangan seorang pemimpin dalam pengembangan efektivitas manajerial. Pengembangan efektivitas manajerial adalah tantangan untuk mengembangkan keterampilan yang relevan diantaranya seperti manajemen waktu, manajemen prioritas, pemikiran strategis, pengambilan keputusan, dan peningkatan produktivitas agar lebih efektif di tempat kerja. Yang kedua, tantangan seorang pemimpin dalam memberikan inspirasi. Pemimpin diidentik dengan pengaruh, terutama pengaruh yang memberikan inspirasi bagi para bawahan mereka. Visi dan misi sangat penting untuk memungkinkan orang lain merasa seolah-olah pekerjaan mereka memiliki tujuan dan makna di luar tugas yang mereka lakukan setiap hari. Terkadang para pemimpin harus membantu staf mereka untuk mengenal gambaran besar dan tujuan dari organisasi dan perusahaan tempat di mana mereka bekerja. Yang ketiga, tantangan seorang dalam mengembangkan kualitas kinerja karyawan. Untuk mengembangkan kualitas dan keterampilan agar semakin efektif dalam bekerja dan meningkatkan pengembangan organisasi, maka perlu menginvestasikan waktu, tenaga, dan juga uang untuk mengembangkan mereka. Slide selanjutnya. Yang keempat ada tantangan seorang pemimpin dalam memimpin sebuah tim. Memimpin tim adalah tantangan pengembangan tim dan manajemen tim. Tantangan khusus ini termasuk bagaimana menanamkan kebanggaan terhadap tim yang akan mendukung kerjasama tim. Bagaimana memimpin tim besar dan apa yang harus dilakukan saat mengambil alih sebuah tim baru. Yang kelima, ada tantangan seorang pemimpin dalam menghadapi perubahan. Perubahan akan selalu ada. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mencegah perubahan itu. Kita hanya bisa meminimalkan dampak negatifnya dan bersiap-siap lebih awal jika memungkinkan. Sebagai seorang pemimpin, perlu menegaskan bahwa bawahan Anda, bahwa perubahan akan menjadi sebuah monumen perkembangan jika kita menyikapinya dengan pandangan yang positif. Baik, itu tadi pemaparan materi dari kelompok 8. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.